Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalun khairan wafira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhrajahu al-Bukhari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Malaikatul muqarrabin wa syuhada was shalihin wa ulama al-amilin wal musannifin wal mukhlisin. Sufyatul muhaqqin wal a'immatil mujtahidin khususan ala Syekh Abdul Qadir. Summa ila Syekh Muhammad Ajirin bin Hamzah Ad-Dari. Summa ila Syekh Al-Bantani taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim bi ulumihim barakatuh bidarin amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Qila li Ibrahim alaihi salamu bi ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Dan makalah yang ke-11 ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa sebabnya Allah menjadikanmu orang kesayangannya? Qala bisalasati asya'a. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, karena 3 perkara. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi wa fi nuskhatin makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Aku mengutamakan perintah Allah di atas perintah selain Allah. Dan pada naskah lain tidak memilih perintah orang lain, hanya di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mah tamamtu bima takaffalallahu li ai ma kumtu bi amri ma tahammallahu li min tahammalallahu li min rizqi.
dan tidak mengkhawatirkan sesuatu yang urusannya ditanggung oleh Allah. Maksudnya tidak memikirkan dengan perkara yang sudah ditanggung Allah, yaitu rezeki. Wama ta'asyaitu ay ma akaltu waqtal masai, dan tidak suka waktu sore. Wa ma ta'asyaitu, dan aku tidak makan di waktu sore. Dan wa ma ta'asyaitu, dan aku tidak makan waktu sore. Iya. Ai ma akaltu waqtal masai. Iya. Maksudnya tidak makan di waktu sore. Iya. Wa ma taghaddaitu ai ma akaltu waqtal ghodati, dan tidak suka makan waktu pagi. Maksudnya tidak makan di waktu pagi. Illa ma'adzaifi, kecuali dengan tamu. Ruwiya annahu alaihi salamu kana yamshi milan au milaini litollabi man ya'kulu ma'ahu alaihi salamu. Ya. Dalam suatu riwayat, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam sering pergi sejauh 1-2 mil. 1 mil atau 2 mil? 1 mil atau 2 mil hanya untuk mencari orang yang diajak makan bersamanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Makalah yang ke-11. Qila li Ibrahim alaihi salam. Ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Qala bisalasati asya'a. Makalah yang ke-11 ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa beliau bisa dijadikan sebagai Khalilullah, ya, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya, maksud dari kalimat Khalilullah, kekasih Allah, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, ya, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Tentu yang pertama maksudnya adalah itu merupakan suatu kemuliaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti contohnya Baitullah, rumah Allah secara terjemah. Bukan berarti Allah bertempat tinggal di situ, bukan. Nah, itu menunjukkan suatu kemuliaan, ya, suatu kehormatan yang diberikan terhadap Baitullah. Jadi penyandaran, penggabungan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti penghormatan yang besar, kemuliaan yang besar untuk makhluk itu sendiri. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah. Artinya Nabi Ibrahim itu tentunya lebih banyak, ya gitu ya, lebih banyak mengedepankan, mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan
perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nanti di sini ada istilahnya itu, nanti ada shodiq, ada habib, ada khalil. Nah, ini beda-beda nih. Ada shodiqun, ada khalilun, ada habibun. Kalau shodiqun ya, shodiqun man yaprahu li parhika wa yahzunu li huznika. Itu shodiq, artinya shodiq itu memang artinya teman ya, teman. Dalam bahasa Arab diantaranya shodiq itu maksudnya dia senang, kita pun ikut senang. Dia sedih, kita pun ikut sedih. Nah, itu teman. Ya, teman tuh begitu. Jangan cuma dia senang ikut senang, dia sedih kita tetap senang. Jadi teman itu, iya, jadi teman itu bersama, gitu. Susah senang bersama. Jangan ketika senang doang bersama, ketika susah kita ditinggal atau kita meninggalkan, ya. Bisa kita yang ditinggal atau kita yang meninggalkan. Jadi teman shodiq, susah senang bersama. Man yaprahu liparhika, orang yang senang karena kamu senang, dan orang yang sedih karena kamu sedih. Nah, itu teman shodiq. Terus khalil. Nah, khalil ini lebih tinggi lagi derajatnya, ya. Bukan hanya sekedar susah senang bersama, tetapi juga watakhallalat mahabbatuhu fi a'doika. Jadi kecintaannya, ya, kecintaan dia ke kita itu rela berkorban lebih dari susah senang bersama. Nah, itu khalil. Wa takhallalat mahabbatuhu fi a'doika. Kecintaannya itu berada di sela-sela anggota tubuh kita. Jadi suatu istilah bahwa bahasanya mungkin rela berkorban, ya. Nah, itu khalil. Nah, ini makanya diperuntukkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat sejarah sedikit. Nabi Ibrahim itu rela demi melakukan perintah Allah SWT, meninggalkan keluarganya, ya. Ini karena takhallalat mahabbatuhu fi a'doika. Jadi seolah-olah ini di anggota tubuhnya yang ngalir kecintaan dia sama si orang tersebut, gitu. Sama yang dituju, itu namanya khalil. Paham ya? Jadi kalau khalil itu lebih dari sekedar susah senang bersama, lebih dari itu. Jadi umpama contohnya mungkin teman kita sama kita itu butuh apa? Iya, butuh bantuan, pertolongan, sementara kita sebetulnya juga butuh, tapi ya udahlah, lu aja. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Saking dia cintanya, dalam tanda kutip cinta di sini bukan cinta antara laki-laki dan perempuan, bukan. Iya, gitu ya, cinta pertemanan, cinta persahabatan. Dia rela, kan sering ada tuh mungkin kalau di ini mah pergambaran mudahnya di sinetron umpama gitu ya. Si A dan si B, dua orang lelaki yang berteman, satu perempuan gitu umpama ini mah lebih mudah menggambarkannya aja. Nggak tahu si perempuan itu
udah pacaran sama si A lah, dan tanda kutip ya, udah ta'aruf lah bahasa ininya barangkali, bahasa baiknya ta'aruf. Terus tiba-tiba si B juga nggak taunya demen, ya udah dia lebih memilih persahabatan. Ya udah, kita nggak usah pilih dia dah, udah sama-sama tinggalin dia aja. Mungkin begitu ya, mungkin contohnya begitu. Rela dia untuk temannya, karena saking itu yang mengalir di tubuhnya, cinta pertemanan, cinta persahabatan, itu Khalil. Nah Habibullah itu lebih tinggi lagi dari itu ya. Mungkin ini lebih tinggi lagi, ada bahasanya wayub dika bimalihi. Dia rela menebus kamu dengan hartanya. Ya. Nah, itu Habib. Ya, Habib. Jadi bukan hanya sekedar susah senang bersama, terus juga cinta pertemanan, cinta persahabatannya mengalir di darahnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu, dia rela untuk mengorbankan hartanya demi temannya itu. Ya, mungkin umpama temannya lagi sakit, butuh biaya banyak. Yang nyari biaya dia yang kerja. Udah, lu nggak usah pikirin biaya gitu ya, umpama nih barangkali gitu ya. Temennya sakit, dia dirawat gitu. Kata temennya yang sehat, udah biaya tenang aja, gua yang nyari. Lu yang penting sembuh. Tenang aja, diobatin. Gua yang kerja nyari duit. Saking cinta pertemanan dan persahabatannya. Dan kita lihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Ya. Mau menebus umatnya dengan, bukan hanya dengan hartanya ya, jiwa raganya. Nah, makanya Habibullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketika beliau mau dicabut nyawanya, beliau meminta supaya tumpahkan semua rasa sakit sakaratul maut ke saya. Umat saya jangan sampai merasakan sedikit pun. Ya, kata Israel, ya nggak bisa ya. Gitu ya, nggak bisa begitu. Terus juga yang pertama dicari itu umatnya, ummati. Nah, ini makanya layak Nabi Muhammad SAW itu disebut Habibullah ya. Nah, itu beda Shodiq, Khalil dan Habib. Jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam kenapa bisa disebut sebagai Khalilullah, itu ada 3 ya. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Lebih memilih, mengutamakan, mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau pada redaksi yang lainnya, tidak memilih perintah yang lain atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya hal-hal seperti ini nih ya, seperti ini sekarang itu sedang rame. Ini karena ini tinjauan tasawuf ya, ya memang seperti itu ya. Tasawuf yang udah memang sama dunia, enggak mencari ya, dia udah makom tajrid, bukan makom asbab. Jadi dia bukan dia yang nyari dunia, tapi dunia yang nyariin dia. Nah, kalau untuk kita
Nah, kalau untuk kita tentu harus ada beberapa pertimbangan. Ya, selama tidak melalaikan ya. Selama tidak melalaikan, tidak merugikan yang lain. Maksudnya yang lain di sini mungkin keluarga, mungkin saudara, baru bisa kita pilih. Bisa. Berarti ini tasawufnya udah apa nih? Tinggi ya. Iya, umpama gini, kita sebagai pekerja atau pegawai biasa lah. Pekerja atau pegawai biasa. Memang kerjaan kita itu katakan waktu istirahat jam 12. Setengah 12 kerjaan kita udah bisa selesai, kita udah bisa istirahat gitu ya, udah bisa ngaso. Datang waktu azan, itu bisa. Ya, itu bisa. Ya, dari orang yang punya wewenang pun mengizinkan. Silahkan kalau memang kerjaan udah selesai, datang waktu azan zuhur, silahkan kamu sholat lebih dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau umpama masih dalam proses bekerja, ya kan, memang kita selesai itu pas istirahat jam 12, terus azan zuhur jam 12 kurang, ya kerja dulu selesaiin gitu ya, kerjaan dulu selesaiin baru. Jadi emang ini udah tingkat tinggi Khalil, soalnya ya Khalil itu udah tinggi banget kecintaannya, udah lebih dari sekedar sodik atau teman biasa. Memang kalau buat kita harus ada beberapa pertimbangan ya. Harus buat ini untuk mereka kan tinjauan tasawuf ya, tasawufnya udah dia bukan dia nyari dunia yang nyari dia. Itu mungkin bisa. Tapi bukan berarti kita bahasanya bukan berarti menyamakan, enggak ya, menyamakan antara perintah Allah SWT dengan perintah makhluk. Soalnya sekarang itu lagi rame nih ya, lagi ramenya bahasanya gini. Ada itu di Facebook atau di WhatsApp, perintah Allah Subhanahu wa taala aja dia berani menduakan. Ya kalau untuk kita yang masih tahap belajar tadi kondisional aja. Kalau memang bisa ya silahkan. Ya, kalau memang bisa untuk lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah yang lain, dan ya tentunya tidak menimbulkan akibat efek negatif yang lain, silahkan. Jadi sekali lagi, yang pertama ini lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa taala dikedepankan di atas perintah yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, itu udah tingkat mereka yang makom tajrid ya, udah tinggi tasawuf. Kalau kita baru pemula ya harus banyak pertimbangan dulu lah. Kalau kita makomnya makom asbab, kalau bisa ya silahkan, enggak ya nggak apa-apa. Terus yang kedua kata Nabi Ibrahim, aku menjadi Khalilullah ma ihtamamtu bima takabbalallahu li. Aku tidak memikirkan, tidak merenungkan, tidak menganggap penting ya dengan apapun yang sudah Allah jamin untukku. Jadi kalau udah Allah jamin ya udah, apa kita pusing-pusing gitu. Ini lagi-lagi mungkin buat kita belum mampu lah ya untuk berpikir begitu. Mungkin ada saudara kita yang bisa seperti itu, silahkan. Tapi rata-rata mereka pun yang begitu kayaknya
dari segi persiapan ekonomi kebutuhan keluarga udah cukup, baik kebutuhan keluarga untuk istrinya, anaknya itu udah cukup. Tapi kalau belum cukup, ya yang terjadi seperti itu bisa kita lihat. Nah itu kan, iya. Ya, jadi ini untuk makom yang udah tasawufnya udah tinggi lah. Ya, bukan mubtadi lagi atau si salik ya baru melangkah untuk belajar tasawuf. Susah kayaknya kalau kita mau begini. Bang, soalnya nyari duit apa sih, mau ngapain? Tenang aja Neng, kan Allah udah ngejamin kalau orang nikah pasti punya duit, ada rezekinya. Jangan takut. Waduh. Tantangannya itu begitu berat. Ya Allah, yang kudu bersyukur aja kita amat. Cobaannya banyak ya, cobaannya berat. Jadi Memang berat. iya. Jadi yang kedua ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya menjadi Khalilullah. Saya nggak pernah berpikir bagaimana caranya dapat rezeki, gimana besok supaya bisa dapat. Enggak. Itu udah Allah jamin pasti gitu kata dia ya. Memang pada saat itu Nabi Ibrahim udah di usia senja ya. Udah di usia senja. Terus juga Nabi dan Rasul ya pasti beda makom diijabah bentuk doanya ya beda. Kan ada yang menjadikan udahlah istri mama anak gimana aja yang penting kita dakwah. Bersyukur aja lah, nikmatin apa yang diberikan oleh suaminya. Saya berdoa saya. Aduh, apa enggak. Ini memang kurang. Bisa diatur. Tidak ada yang tahu. Ini makanya agak susah, emangnya agak berat ya menjelaskan hal ini. Ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak memikirkan, tidak menganggap penting, tidak melakukan apapun yang itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala untukku. Udah Allah jamin. Kan berarti kuat keyakinan ke arah sananya bahwa udah pasti dijamin. Itu udah, nah ini makomnya udah tinggi sekali. Kalau kita masih ya lah, emang lu siapa gitu kan. Ini kayaknya nomor 1 dan nomor 2 untuk sementara ini buat kita belum mampu ya. Untuk sementara ini buat kita belum mampu, lebih mementingkan urusan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpikir bagaimana caranya besok dapat rezeki. Andai kata pun bisa, mungkin sekian persen doang. Ya andai kata pun bisa, itu hanya sekian persen. Itu pun dengan pertimbangan-pertimbangan tidak merugikan sesama makhluk. Ya, tidak merugikan sesama makhluk. Enggak bisa sepenuhnya ya, enggak bisa sepenuhnya. Nah, itu yang kedua. Saya jadi khalil begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, makan sore, makan pagi, selalu bareng sama orang, nggak pernah makan sendiri. Ya, tamu, tapi sini tamu. Bukan. Tapi ini illa ma'ad dhaifi, kecuali bersama tamu.
Jadi Nabi Ibrahim itu kalau makan sarapan pagi, sarapan sore, makan sore, sampai ada riwayat dia nyari orang mau jalan gitu. Mungkin kalau udah di 1 mil itu berapa meter? 1000 meter ya? 1000 lebih. 1,7. 1000 lebih, 1000 meter lebih. 1300. Mana sih? Lebih berarti 1000 ya? Soalnya kalau 80 mil per jam itu 100 km lebih. Nanti ada 200. Bukan 2 mil. 1 mil. Ya perkiraan sampai antara 2 ke 300. Iya, 2 kilo. 1 mil itu 1000 meter lebih. 1 kilo lebih. 1 kilo 2 kiloan berarti. iya, 1 kilo 1000 meter. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu nyari orang. Ini sampai 2 kilo lebih. Iya, jadi beliau itu nggak pernah makan sarapan pagi sendiri, nggak pernah juga sarapan sorenya sendiri, nggak pernah. Ya, selalu nyari orang yang mau diajak makan bareng. Ya mungkin bahasa sekarang traktir kali ya. Iya gitu ya. Ini memang saya dapatkan, ternyata ini ada di kitab Tafsir Al-Qurtubi. Tapi itu bagian dari Israiliyat, cerita-cerita orang-orang Israel ya, pengikutnya dulu. Tapi dalam tafsir itu nggak disebut 1 mil 2 milnya, enggak. Di situ cuma diceritanya di situ itu ketemu sama Nabi Ibrahim seseorang, cuman orang ini katakanlah non muslim ya, orang ini non muslim, tetap diajak sama Nabi Ibrahim, tetap diajak. Kita makan bareng. Ketika sebelum makan kata Nabi Ibrahim, samillah, sebutlah nama Allah. Kata orang itu, Allah saya nggak kenal, udah pergi dah, gitu kan. Akhirnya pergi tuh orang. Tapi sebelum orang itu pergi jauh, malaikat Jibril alaihissalam negor Nabi Ibrahim. Bahasa kitanya kalau ngajak makan jangan gitu, ajak aja udah. Jangan pakai bahasanya memaksakan secara keyakinan. Jangan. Oh gitu ya Jibril. Iya jangan. Udah sana panggil lagi. Dikejar tuh orang. Ditarik lagi. Ya udah. Tapi kemudian orang itu pun ya hidayah. Akhirnya orang itu pun pelajaran buat kitanya, kalau mau ngajak makan orang makan, ya siapa kayak ajak aja gitu ya. Siapa ajak aja. Nah akhirnya kemudian orang ini hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perantara dipanggil lagi sama Nabi Ibrahim. Oh iya ya udah, akhirnya dia jadi bahasa sekarang mu'alaf. Ya akhirnya makan bareng. Tapi pelajaran buat kita sekarang, ya kita nggak usah begitu. Ajak aja makan. Masalah dia mau gimana secara keyakinan biarin aja. Itu bukan urusan kita gitu ya. Jangan memaksakan. Ngomong-ngomong agama lu apa? Non muslim ya? Enggak, jadi dah gue yang muslim aja lah. Jangan. Jangan begitu. Nggak apa-apa, ajak aja makan bareng. Nah mungkin juga di sini ada pelajarannya non muslim itu, makanya menurut Imam Syafi'i mereka itu nggak najis ya. Mereka itu nggak najis. Jadi kita makan bareng, minum bareng, 1 sendok, 1 piring, 1 pakaian mungkin nggak ada masalah ya. Walaqad karramna bani Adam. Nah ini dalilnya mazhab Syafi'i, orang non muslim pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu kalau makan gak pernah sendiri, pasti ngajak orang. Itu ada memang dalam Al-Quran, surah Hud ayat 69 sampai ayat 71.
dalam surah Hud. Surah Hud ayat 69 sampai 71. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijabin hanif Ya. falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut Terus wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub dan para utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, menjawab, selamat atas kami. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. ya, di antaranya tafsiran surah Hud ayat 69 ini, ya. Jadi ketika itu tiba-tiba datang malaikat, ya, datang malaikat. Ada yang mengatakan riwayat masih berupa malaikat, ada yang mengatakan juga malaikat itu berubah bentuk jadi seorang lelaki yang ganteng, ya, yang ganteng lah. Sekarang udah dambaan ban semua, ya. Ada yang bilang 3 orang, 4 orang, paling banyak 12 orang, tapi lebih banyak 3 sampai 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel 4. Ada juga 3 doang. Nah, itu datang. Dia datang ke rumah Nabi Ibrahim lah, gitu bahasanya, ya. Datang ke rumah Nabi Ibrahim, diterima, terus masuk. Nggak lama langsung sama Nabi Ibrahim disuguhkan anak sapi yang gemuk habis dipanggang. Sapi guling berarti, ya. Iya. Sapi guling. Iya. Ini jadi menghormati tamu, ya. Menghormati tamu itu berarti bagian dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Langsung disuguhkan. Makanya dalam syariat kita minimal tamu itu kita sediain air putih, minimal. Lebih dari itu ya silahkan. Nabi Ibrahim aja menyediakan sapi guling. Iya, ya, karena memang ketika itu Nabi Ibrahim lebih banyak hartanya itu sapi, ya, sapinya banyak. Akhirnya Nabi Ibrahim memerintahkan pelayannya lah atau siapa gitu, ya, coba tuh ambil anak sapi 1 ekor lah yang gemuk, sediain nih buat tamu kita nih, ya, gitu. Jangan lama-lama. Ini kadang-kadang kita datang tamu, udah kita suruh masuk, kita ngobrol dulu, ngomong, tapi kita, waduh maaf hari belum, ya, gitu. Banyak yang begitu. Mungkin kita pernah, ya, begitu. Iya, banyak lah. Iya. Nah, ini makanya bagian dari syariat Nabi Ibrahim begitu. Saya kalau lihat orang kayak gitu,
Dalam hati itu. Ya. Iya, jangan sampai tamu bilang, emang nih sumurnya lagi kering apa musim kemarau ini. Saya pernah udah kausan rokok mulu baru dia kaget. Jadi syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang menghormati tamu, ya. Gitu. Berarti itu emang Nabi Ibrahim itu. Iya, itu malaikat. Jadi ada riwayat mengatakan memang malaikatnya masih berupa malaikat, ada juga mengatakan enggak. Ya ini biasalah tafsir ya. Yang jelas di antaranya yang bisa kita ambil pelajarannya di sini, tamu itu harus buru-buru kita suguhkan. Jangan nunggu lama. Ya. Jangan sampai nunggu lama, waduh Pak. Ya kalau bisa buru-buru langsung disediain lah, minimal kita mah air putih dah. Minimal air putih lah, yang penting kan disuguhin lah. Iya. Kamu orang terhormat. Cuman dilihat dari maksimal sampai guling itu. Kalau kita ada kesalahan. Kalau beli kambing guling nggak akan datang kan. Ya, nah itu dia. Jadi kurang lebih tafsirannya ayat 69 surah Hud begitu. Jadi ketika datang para malaikat, namu langsung disediakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sapi guling yang gemuk ya, yang gemuk. Gitu. Terus Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia mencurigai dia Ibrahim mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. dah, itu ayat 70-nya ya. Ya, jadi gini. Ketika sudah disediakan sama Nabi Ibrahim suguhan sapi guling, kata Nabi Ibrahim, silakan dimakan. Nah, malaikat atau tamu itu nggak langsung. Nah, di sini juga etika seorang tamu. Ketika sudah disuruh makan atau minum, langsung minum. Jangan entar-entar, apalagi sampai nggak diminum. Itu timbul kecurigaan. Nah, ini timbul kecurigaan dari Nabi Ibrahim. Di hatinya, malah ada yang menafsirkan, ini jangan-jangan pencuri nih. Jangan-jangan, tapi ada yang menafsirkan karena itu malaikat, ya nggak makan makanan manusia lah gitu ya. Ada yang menafsirkan. Tapi secara manusiawinya, kita kalau bertamu udah disuruh minum, suruh makan, jangan entar-entar. Jadi ketika Nabi Ibrahim bilang, silakan dimakan, dia nggak makan, dia nggak langsung ambil. Nah itu dalam hatinya Nabi Ibrahim, wah ini orang bener apa enggak nih? Gitu. Jangan ada tujuan nggak baik, nih kok gue suruh makan nggak mau sih ya. Jadi ini etika ya, etika bagi si tamu kalau disuruh minum atau makan, minum. Jangan nunggu natar, kecuali kalau dalam syariat kita kan, kalau emang kita puasa bilang, gitu ya, itu lain aja nanti ceritanya. Terus malaikat tahu nih, ya malaikat, wah ini Ibrahim ketakutan nih, kita makan nggak langsung makan nih, gitu. Akhirnya dibilangin, tenang Ibrahim, jangan takut, kami ini utusan dari Tuhanmu untuk kaum Lut. Karena memang ketika itu masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu dekat. Jadi kabar gembiranya ada yang mengatakan malaikat itu diutus pertama untuk membinasakan kaum Nabi Lut, yang kedua nanti memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki anak, Nabi Ishak alaihissalam, dari keturunannya Sarah ya. Ya, itu nanti ada. Nah, itu dia kabar gembiranya. Di antaranya itu. Jadi kalau kita disuguhin langsung, karena itu nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Terus Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi ketika itu
ketika itu Sarah ya, Siti Sarah ikut melayani, membantu Nabi Ibrahim untuk mempersiapkan suguhan ke tamu. Kan biasanya kalau tamu itu tamu untuk suami, istri cuma sekedar nyuguhin kan. Terus dia berdiri di belakang layar lah bahasanya gitu ya, di belakang layar, tapi tetap obrolan kita kedengeran. Nah, Siti Sarah ketawa ya. Di antaranya ada mengatakan tafsir ketawanya sih bukan karena tadi disuguhin, tapi ada juga yang mengatakan, tapi yang lebih ininya, yang lebih kuatnya lah gitu ya. Siti Sarah ketawa saking senengnya bahwa malaikat itu ngasih kabar ke Nabi Ibrahim nanti beliau akan punya anak Nabi Ishak alaihissalam melalui Siti Sarah. Padahal ketika itu Siti Sarah sudah masuk usia senja, itu tua. Itu senang. Karena emang kalau udah ada berita kehamilan, itu yang senang pertama kali biasanya perempuan. Ya, biasanya perempuan. Malah ada tafsir mengatakan seolah-olah dia memukul wajahnya, bukan memukul tonjok, bukan maksudnya. Alhamdulillah gitu. Ya. Gitu bahasanya gitu, bukan mukul wajah ditonjok, bukan. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu mungkin kalau kita mau baca gitu ya, mau baca lagi tafsir